Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelekat PA GPIB. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di IHMPA GPIB Cinere pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Sebelum memulai IMPA kita, adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Adik-adik diundang berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Mu curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditembus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Mu curahkan kurnia. Masih dalam sikap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini, dan hari ini kami dapat beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini beserta seluruh kakak-kakak yang terlibat dalam IMPA online ini.
Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga ketiga. Adik-adik diundang berdiri untuk kita bersama-sama membaca Alkitab. 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga ketiga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali untuk mendengarkan cerita. Adik-adik, selamat pagi. Nah, kali ini Kak Ebi mau bercerita. Tapi sebelum Kak Ebi bercerita, Kak Ebi mau bertanya dulu. Kak Ebi punya gambar. Nah, ini. Coba, ini ada mama, ada papa, lalu ini ada seorang anak laki-laki adik-adik. Tuh, kelihatan kan gambarnya? Kira-kira anak laki-laki ini sedang ngapain ya? Ada yang tahu? Coba. Jadi, ini adalah laki ini namanya Bobby. Nah, Bobby ini waktu itu disuruh sama mama dan papanya untuk membersihkan kamarnya. Tapi Bobby tidak mau adik-adik. Tuh, coba lihat. Kelihatan nggak? Sampai papanya sama mamanya marah sama Bobby. Kira-kira siapa yang di sini pernah waktu disuruh sama mama atau papa, tapi tidak mau melakukannya? Malah males-malesan, terus malah sedih, malah marah-marah. Ayo, siapa yang seperti itu? Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, kali ini Kak Ebi mau bercerita tentang seorang nabi. Ada yang tahu siapa kira-kira? Nabi Paulus. Nah, ini adik-adik Nabi Paulus. Nabi Paulus saat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke jemaat yang berada di Korintus adik-adik. Kira-kira Nabi Paulus saat diutus sama Tuhan untuk datang ke jemaat di Korintus, Nabi Paulus mau atau tidak ya adik-adik? Nah, saat Nabi Paulus diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke jemaat Korintus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau Injil Tuhan, saat itu Paulus dengan senang hati, nah mukanya kalau senang seperti apa adik-adik? Seperti ini. Paulus saat disuruh sama Tuhan untuk memberitakan Injil tersebut, Paulus dengan senang hati dia mau berangkat ke jemaat di Korintus. Nah, di jemaat di Korintus, Paulus memberitakan tentang kebenaran Tuhan agar jemaat orang-orang yang ada di Korintus melakukan hal-hal yang baik. Sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang buruk. Seperti itu adik-adik. Jadi ketika Tuhan menyuruh Paulus, ketika Tuhan menyuruh Paulus tidak membantah, tidak menolak, tapi dengan senang ia menjawab, "Baik Tuhan, saya akan pergi ke Korintus untuk memberitakan firman Tuhan." Nah, kalau mukanya senang, kalau kita mukanya senang, menerimanya berarti kita tersenyum. Nah, itu adik-adik, ketika Paulus disuruh sama Tuhan, Paulus langsung melakukannya dengan senang hati, dengan tidak marah-marah, seperti Bobby tadi. Bobby tadi, nih,
Bobby ketika diminta tolong sama mama papanya, Bobby malah males-malesan, malah tidak mau, sehingga membuat mama dan papanya marah. Nah, hari ini kita diajarkan kita harus seperti Paulus. Kenapa? Ketika kita diminta tolong atau disuruh, kita harus dengan senang hati melakukannya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh males-malesan. Nah, kita juga disuruh, kita juga diminta untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Caranya seperti apa sih, Kak? Nah, gampang banget adik-adik. Caranya ada beberapa contoh nih, Kak Ebi punya contoh. Contoh yang pertama, caranya kita harus rajin belajar. Dengan seperti itu, kita juga bisa memberitakan Injil Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan. Setelah itu apalagi sih, Kak? Nah, gambar berikutnya adalah merawat dan mencintai tanaman atau semua ciptaan Tuhan. Kira-kira merawatnya sendiri atau berdua ya adik-adik? Berdua dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi kita harus mencintai juga tanaman-tanaman, hewan, dan semua ciptaan yang ada di bumi ini. Nah, gambar yang ketiga. Tunggu sebentar. Gambar yang ketiga ini adalah membantu merapikan baju. Nah, nih. Siapa yang di sini suka membantu merapikan baju bersama dengan kakak atau adik atau membereskan mainan? Ayo. Nah, dengan cara seperti itu juga adik-adik sudah seperti Pak Paulus, memberitakan Injil Tuhan dengan baik. Nah, kalau disuruh sama mama sama papa, atau mama sama papa minta tolong, harus dilakukan supaya mama dan papa senang. Nah, seperti itu adik-adik. Tuh kan, coba kalau mama dan papa senang, berarti adik-adik juga ikut senang. Mama dan papa tidak marah-marah, tidak membuat adik-adik juga jadi marah. Tapi kalau adik-adik melakukan perintah mama dan papa dengan baik dan dengan senang hati, mama dan papa juga jadi senang. Itulah. Nah, seperti itu adik-adik contohnya. Jadi, kita harus seperti Pak Paulus yang kalau disuruh atau diminta tolong harus dengan senang hati, harus dengan gembira kita menerima perintah tersebut. Seperti itu ya adik-adik. Siapa yang mau seperti Pak Paulus? Ayo, siapa? Sama, Kak Ebi juga mau seperti Pak Paulus. Nah, kalau begitu, sampai jumpa di cerita berikutnya adik-adik. Dadah! Nah, adik-adik, kita baru saja selesai mendengarkan cerita hari ini. Sekarang, kalau adik-adik ingat, kita akan melakukan... Iya, betul sekali. Kita akan melakukan aktivitas. Coba, siapa yang sudah siap untuk melakukan aktivitas? Angkat tangannya. Iya. Semua sudah siap untuk beraktivitas. Kalau gitu, mari kita langsung aktivitas ya. Nah, ini adik-adik, kita semua adalah murid Yesus. Sama seperti yang sudah diceritakan di cerita tadi. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini adalah adik-adik membuat sebuah video. Oke. Di dalam video itu, adik-adik akan menyebutkan 3 hal. Yang pertama, sebutkan nama adik-adik. Yang kedua, sebutkan kelas batita atau kelas TK. Yang ketiga, sebutkan dengan suara yang lantang, aku murid Yesus. Oke? Bisa ya adik-adik? Nah, pada saat merekam video, adik-adik bisa menggunakan latar gambar ini sebagai latar belakang videonya. Atau jika tidak memungkinkan, adik-adik bebas menggunakan latar belakang apa saja yang ada di rumah. Mau di taman,
di kamar, di mana saja. Terserah adik-adik. Nanti adik-adik tinggal tunggu sebentar setelah Kak Wina selesai bicara, nanti gambarnya akan menjadi bersih, sehingga adik-adik bisa berdiri di sebelah kiri, lalu merekam videonya. Seperti ini, layarnya sudah bersih, adik-adik bisa mulai merekam sekarang. Nah, jangan lupa ya adik-adik, videonya dikirimkan di WA Group, atau juga bisa dikirim ke Instagram PLKPA @PLKPA_Cinere. Selamat. Mari kita bernyanyi bersama untuk persembahan kita dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik diundang berdiri, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu GPIB Cinere. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam posisi berdiri, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah berita Injil, penyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil, penyentak yang terlelap. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat selalu menjadi saksi-Mu dengan sukacita dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mama dan papa kami, kiranya Engkau mau memberkati kesehatan dan usaha kerja mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. God bless you.